Selamat pagi saudara, senang kita bisa bertemu kembali, walaupun kita masih tetap harus beribadah di rumah masing-masing. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1-11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan teladan Kristus dalam melayani Bapaknya berkaitan dengan sikap kita dalam menghadapi new normal atau kenormalan baru yang akan kita jalani ke depan. Kita akan mulai dengan kondisi kita sampai sekarang ini. Saudara, secara global, dunia di mana kita tinggal belum sepenuhnya bebas dari pandemi COVID-19, bukan? Namun sekalipun demikian, jika memungkinkan, mulai minggu depan sudah akan diterapkan apa yang dinamakan dengan kenormalan baru secara bertahap di beberapa provinsi di Indonesia. New normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan aspek sosial ekonomi. Untuk itu, pemerintah Indonesia juga telah menggaungkan rencana untuk menjalankan skenario new normal dengan mempertimbangkan kesiapan regional dan studi epidemiologis. Pemahaman sederhana dari arti kenormalan baru ialah sekarang ini dengan adanya COVID-19, kita semua hidup dengan perilaku dan keadaan yang tidak normal atau tidak biasa. Dan setelah beberapa bulan berlalu, tentu saja kita ingin segera hidup dengan keadaan normal. Namun kita harus menyadari, mengingat dahsyatnya penularan COVID-19 dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin dalam waktu dekat, maka jalan yang dapat kita tempuh yaitu kita harus memiliki dan menjalani hidup ini dengan tatanan perilaku yang baru. Dan itu disebut new normal. Kita harus hidup dengan disiplin baru. Maka itu berarti kita mau menerima bahwa kita tidak bisa lagi hidup seperti dulu. Ada yang harus kita ubah dalam cara kita hidup. Misalnya, mulai sekarang ya kita harus disiplin atau rajin mencuci tangan, rutin berolahraga, dan tentu saja kita harus tetap menjaga jarak dalam pertemuan atau perkumpulan dengan mengikuti semua aturan atau protokol kesehatan lainnya. Jadi itu semuanya sesuatu yang baru. Oleh karena itulah itu disebut kenormalan baru. Yang jadi masalah mungkin adalah, lalu apa sikap kita dalam semua ini? Saudara, secara medis, kita harus sadar bahwa keadaan saat ini jelas sedang terjadi penyebaran virus yang sangat mengkhawatirkan. Dilihat dari cara penularan yang cepat. Sedangkan sementara ini kita belum bisa mendeteksi secara cepat. Dan hal ini tentu saja disebabkan beberapa kendala. Kita tidak tahu kapan ini semua akan berakhir. Minimal jika benar vaksin yang bagus dan aman itu sudah ditemukan,
itu pun masih harus menunggu, bukan? Menurut beberapa ahli medis, minimal baru bisa ditemukan 1 sampai 2 tahun ke depan. Belum lagi dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk memberikan vaksin ke seluruh umat manusia saat vaksin tersebut ditemukan. Wow, siapa yang memperkirakan semua ini bisa terjadi? Namun saudara, secara rohani, kita tentu saja percaya bahwa Tuhan bisa saja menyingkirkan semua keadaan ini kapanpun. Atau kita akan terus berdoa supaya Tuhan memberi perlindungan maksimal kepada kita. Saudara, ingatlah bahwa sebagai orang percaya, keberadaan kita di dunia ini adalah untuk menggenapi rencana Bapa. Seperti Yesus menggenapi rencana atau kehendak Bapaknya. Apakah rencananya itu? Ya, yang Tuhan mau supaya dalam nama Yesus dan sekarang melalui kita bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Lalu bagaimana kita dapat menggenapi rencananya ini? Tentu saja dengan mengikuti teladan Yesus. Dan teladan apakah itu? Mari kita kembali memperhatikan Filipi pasal 2. Ayat 2 khususnya sampai ayat 5. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam konteks kerinduan kita untuk dapat beribadah kembali bersama, tentu saja itu pun harus dalam rangka supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, apalah gunanya kita kembali beribadah bersama, tapi kemudian karena satu dan lain hal terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, yang dikarenakan kegiatan ibadah tersebut. Dan akhirnya nama Tuhan dipermalukan karena kekerasan dan keegoisan kita. Oleh karena itu, saudara, marilah kita juga tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jika kita hanya mementingkan kepentingan kita, sementara kepentingan orang lain tidak kita perhatikan, mungkinkah ada jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui kita? Demikianlah hal ini berlaku dalam seluruh aspek perilaku kita saat ini. Untuk kepentingan bersama, mari kita ikuti protokol kesehatan dan semua aturan yang akan diberlakukan saatnya new normal akan diberlakukan. Inilah saatnya kita dapat menyempurnakan sukacita Tuhan dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Hindari perdebatan, apalagi penolakan saat konsep new normal ini akan dijalankan. Mari kita satukan hati kita dengan satu tujuan, supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan ada penuaian jiwa-jiwa sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Tentu kita semua ingin segera keluar dari kondisi saat ini, di mana semuanya akan kembali normal. Bukan saja ibadah dan pelayanan-pelayanan gereja lainnya, tetapi keadaan ekonomi dan aspek-aspek lainnya boleh kembali normal.
Tidak ada seorang pun yang menginginkan kondisi seperti sekarang ini, bukan? Untuk itulah, mari kita tetap melayani Tuhan seperti yang Yesus lakukan. Saudara, melayani Tuhan itu juga berarti memberi seluruh hidup kita kepada Tuhan. Coba kita sedikit mempelajari apa yang tertulis dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, kata beribadah muncul 7 kali dalam Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. 3 kali pada ayat 14 dan 4 kali pada ayat yang ke-15. Dan ke-7 kali pemunculan kata itu merupakan terjemahan dari kata kerja Ibrani abad, yang berarti melayani. Nah, sebuah kata Ibrani biasanya terdiri dari 3 konsonan. Dari kata abad terdiri dari konsonan ayin, bet, dan dalet. Kata abad itu sangat bertalian dengan kata Ibrani lainnya, yaitu kata ebed. Tadi abad, yaitu melayani. Ada kata Ibrani lainnya namanya ebed, yaitu budak. Kenapa? Karena kata ebed pun terdiri dari 3 kata konsonan, yaitu ayin, bet, dan dalet. Jadi apa itu beribadah? Apa itu abad? Beribadah adalah melayani sebagai seorang budak. Ketika saya mengatakan bahwa saya melayani, itu berarti saya memberikan hidup. Itu berarti memberikan hidup saya kepada Tuhan seperti seorang budak. Mungkin ada yang bertanya, kok hidupnya diberikan? Berarti kita mati dong. Saudara, sadarilah bahwa memberikan hidup berarti, ya, kita mati. Tetapi tidak secara jasmani. Melainkan itu berarti selama kita hidup di dunia ini, kita melakukan apa saja itu untuk Tuhan. Mengapa demikian? Karena hidup seorang budak bukan milik sendirinya lagi, tetapi milik majikannya. Dan majikan kita adalah Tuhan. Ketika kita menetapkan pilihan untuk melayani Tuhan, itu berarti kita harus berkomitmen bahwa dalam seluruh gerak aktivitas kita harus merupakan kegiatan demi dan untuk kemuliaan Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita miliknya, maka kita melakukan segala sesuatu demi Dia. Sebagai orang percaya yang telah dibeli dengan harga lunas dibayar, yaitu oleh pengorbanan Yesus Kristus, maka dengan segenap hidup kita, kita hanya melakukan kehendak Allah. Dan di dalam bahasanya Paulus, ia mengatakan, muliakan Allah dengan tubuhmu. Marilah kita semua jangan hidup dengan cara-cara dan maunya kita sendiri saja. Tetapi marilah kita saling melayani, mengabdikan, dan menghambakan diri kita kepada Tuhan. Dan juga ikuti protokol atau aturan dari otoritas pemerintah yang ada di atas kita. Karena firman Allah berkata dalam Roma 13 ayat 1-4. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi saudaraku, sama seperti Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu
sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dengan menanggalkan kepentingan diri sendiri. Bahkan jika memang diperlukan, di mana kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita. Seperti para dokter dan sukarelawan lainnya yang sedang berjuang saat ini. Marilah kita bersama-sama melayani Tuhan melalui ketaatan atas perilaku hidup yang baru. Sesuai dengan protokol kesehatan dan aturan-aturan lainnya. Jangan biarkan mereka yang sedang berjuang tersebut menjadi patah semangat terhadap perilaku kita yang hanya mau mementingkan diri sendiri. Jadilah anak Tuhan yang tidak mementingkan diri sendiri. Relakan untuk mentaati semuanya, supaya di atas semuanya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Jika semua ada dalam rencananya, Tuhan akan membuat semuanya itu indah tepat pada waktunya. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas seluruh pimpinan Tuhan sampai saat ini. Melewati waktu-waktu sukar, waktu-waktu yang tidak menyenangkan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai sampai saat ini. Engkau melindungi kami. Dan apabila kelak Tuhan saatnya new normal atau kenormalan baru akan diterapkan oleh pemerintah kami, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh mentaatinya. Kami boleh memiliki sikap, tatanan, perilaku yang baru untuk membantu mempercepat proses penanggulangan COVID-19 ini. Jadikan kami saksi, jadikan kami berkat Tuhan. Sehingga melalui ketaatan kami, perilaku kami, kebersamaan kami, di mana kami tidak mementingkan diri kami sendiri. Kiranya Tuhan ada jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Karena mereka melihat Kristus di dalam kehidupan kami. Anak-anak Tuhan yang tidak mementingkan diri sendiri. Di atas semuanya Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tolong kami Tuhan, apabila saatnya ibadah pun sudah mulai dapat dilaksanakan, berikan kami hikmat akal budi untuk kami juga tetap tunduk kepada setiap protokol kesehatan dan aturan-aturan yang diwajibkan bagi kami dalam kami beribadah. Kami mau Tuhan, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Berkati sekali lagi pemerintahan kami, berkati Tuhan setiap orang yang sedang berjuang menanggulangi COVID-19 ini. Berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu. Kami berdoa dan mensyukuri di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.